Halo semuanya, selamat pagi untuk teman-teman yang baru bergabung. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya, walaupun di situasi pandemi ini kita tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan buat para peserta yang kameranya belum diaktifkan, bisa diaktifkan dahulu dan audionya harap dinonaktifkan ya, agar acara kita berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan. Maaf untuk atas nama Naimullah Almanan, bisa audionya di-unmute? Ya, terima kasih. Baik, sebelum memulai acara, saya ingatkan untuk peraturan, peserta wajib yang pertama, mengenakan pakaian yang sopan. Yang kedua, nama peserta menggunakan nama lengkap masing-masing. Yang ketiga, menonaktifkan audio ketika acara sedang berlangsung. Yang keempat, mengaktifkan kamera ketika acara berlangsung. Dan yang terakhir, ketika sesi tanya jawab, silakan bisa bertanya lewat chat room.
Untuk yang kameranya belum dihidupin, bisa dihidupin. Karena sebentar lagi acara akan dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam Bapak, selamat datang. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:10, acara akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG selaku Rektor UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat Kepala Pusat PPM LP2M Bapak Muhammad Likza SPDI MSI.
Yang terhormat Ibu Dr. Randa Mariatul Kiptiah, MPD, selaku dosen pembimbing lapangan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Anasom, MHUM, selaku pemateri webinar. Dan tak lupa pula peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu pada webinar pagi hari ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam situasi pandemi ini. Amin. Saya Vega Fitriana, selaku host yang akan memandu acara webinar ini sampai dengan selesai. Pada webinar pendidikan dan dakwah keagamaan berbasis Wali Songo pagi hari ini, kami, tim KKN MIT DR 11 kelompok 8, mengusung tema transformasi dakwah Islam terdahulu dengan yang sekarang oleh Sunan Kalijogo. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup. Memasuki susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan tegap. GSS. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Kelompok 8. Kepada Saudara Nugroho Adianto, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG, yang saya hormati Bapak Kepala Pusat PPM LP2M UIN Wali Songo Semarang, Bapak Muhammad Rikza MSI, yang saya hormati dosen pembimbing lapangan tim KKN MIT DR 11 kelompok 8
Ibu Dr. Anda Mariatul Kiptiah MPD, yang saya hormati pembicara atau panelis webinar pagi hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Anasem M. Hum, dan peserta webinar pagi ini yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar pagi ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat nanti. Kami tim KKN MITDR 11 Winwali Songo Semarang kelompok 8 mengadakan webinar pendidikan dan dakwah keagamaan berbasis Wali Songo dengan judul Transformasi Dakwah Islam Terdahulu dengan Sekarang oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melakukan penyebaran Islam dengan cara yang up to date. Dakwahnya dengan falsafah Hampan-Papan atau local setting, di mana bumi dibijak, di situ adat dijunjung. Sunan Kalijaga memperkenalkan Islam selapis demi selapis melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal di Pulau Jawa, yang waktu itu masih didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Hasilnya Islam diadopsi oleh Jawa secara damai tanpa kekerasan. Dengan adanya webinar pagi hari ini, kita dapat mendapatkan pelajaran perubahan dakwah Islam Sunan Kalijaga pada zaman terdahulu dengan zaman sekarang. Saya selaku perwakilan kelompok 8 KKN MITDR 11 Winwali Songo Semarang mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung diselenggarakannya webinar pagi hari ini. Semoga acara ini berlangsung aman tanpa kendala mulai dari dibuka hari ini hingga penutupan acara nantinya. Terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kesilapan ini. Akhirul kalam, Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nugroho Adianto. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan. Kepada Ibu Dr. Anda Mariatul Kiptiah MPD, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini tim kelompok 8 dari KKN Mandiri Inisiatif Program Angkatan ke-11 bisa melangsungkan webinar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh LP2M. Yang kedua kalinya ucapan terima kasih pada pihak UIN, lebih khusus pihak LP2M yang sudah memfasilitasi Zoom ini ya, yang sudah memfasilitasi Zoom Pro free ini kepada tim 8 ini. Juga salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Hadirin semuanya peserta webinar ini, wabil khusus Pak Kiai Anasom yang sudah bersedia untuk ikut meramaikan, untuk ikut mensukseskan acara webinar ini dengan mengangkat tema ya dari tim kelompok 8 ini, transformasi dakwah terdahulu dengan yang sekarang atau dalam kurung Sunan Kalijaga. Jadi tim KKN 8 ini nggak salah mengambil narasumber Pak Anasem karena beliau pakar di bidang Islam dan budaya Jawa. Penelitiannya tentang kebudayaan Jawa, tentang Wali Songo itu banyak sekali. Kemudian tidak salah juga beliau juga seorang vokalis di atau sinden ya, vokalis utama, sinden utama di Panembahan Fakultas Dakwah.
Nanti kalau dengar suaranya, mungkin beliau diminta untuk di dapur nyanyi, untuk di dapur nyinden, wah saudara akan hanyut oleh suasana. Begitu ya Pak Yai ya. Ya, terima kasih sekali bersedia untuk memberikan, untuk meramaikan webinar ini. Begitu, saya hanya mengantarkan saja. Selamat berwebinar untuk semua peserta yang sudah gabung di sini. Selamat untuk tim KKN semuanya. Selamat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya kira sampai sini. Nanti lebih lanjutnya mungkin bisa langsung diminta Pak Anasem memaparkan materinya, kemudian mungkin tanya jawab, mungkin di sela-sela tanya jawab mungkin bisa melakukan kidung-kidung yang banyak rekaman beliau yang di upload di YouTube, di upload di grup kita Fakultas Dakwah. Begitu nggih Pak Yai. Mohon nanti kesediaannya untuk menggulawentah anak-anak adik-adik tim KKN. Begitu saya kira. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Mariatul Kitbiyah, MPD. Acara yang keempat, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nur Abdullah Mukhtar. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa fil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqdilana jami'al hajat wa tahrirna bis sayiat wa tarfa'una bika 'ala darajat wa tuballighuna bi asal qiyati min jami'il farada bil hayati wa abadan wa Allahumma sif anni minal bara'i wal waba'i wal awtani wal amdi wal taimi ma la yasibul ghairu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Mukhtar. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh panelis, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudari Wahyuningsih selaku moderator. Sebelum itu, saya akan membacakan data diri moderator. Nama Wahyuningsih. Tempat tanggal lahir Demak 12 April 1999. Alamat Desa Keduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Pekerjaan mahasiswa. Riwayat sekolah RA Muslimat Nusa Keduren Demak. MI Salafiyah Keduren Demak. MTS NU Salafiyah Keduren Demak. MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati. Dan yang terakhir, mahasiswa aktif UIN Wali Songo Semarang. Moto hidup, buatlah tanpa tapi, lakukanlah tanpa nanti. Untuk memimpin acara selanjutnya, kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih dari Mbak Host atas kesempatan kali ini. Teman-teman yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok, yakni webinar transformasi dakwah Islam terdahulu dengan yang sekarang Sunan Kalijaga. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Anasom M.Hum. Nah, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Anasom. Nama Dr. Andes Haji Anasom M.Hum. Tempat tanggal lahir
Temanggung 25 Desember 1966. Pekerjaan atau profesi dosen UIN Wali Songo Semarang. Asal sekolah SD Negeri Karangtejo, SMP Negeri Ngadirejo, Man Temanggung, S1 di IAIN Wali Songo Semarang, S2 Program Studi Sejarah UGM. Alamat terakhir Jalan Sendang Utara 2 nomor 29A RT 2 RW 5 Gemah, Pedurungan Kota Semarang. Pengalaman organisasi dosen FDK UIN Wali Songo Semarang, Ketua PCNU Kota Semarang, Ketua 1 YKPI Masjid Raya Baitur Rahman, Ketua Komisi Dakwah MUI Jawa Tengah, Ketua Mu'alaf Center MUI Jawa Tengah, Ketua Yayasan Ponpes Al-Ibris Semarang. Moto hidup berdakwah multidimensi. Nah, kepada Bapak Anasom, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saat ini ikut webinar dan sedang sibuk dalam rangka untuk kuliah lapangan, kuliah kerja nyata. Kalian ini sedang kuliah yang langsung gurunya adalah masyarakat. Ya, setelah kalian menimba ilmu secara teoretik di kampus, ya, memang sekarang ini sudah cukup bagus, walaupun secara teoretik, tetapi di hampir semua mata kuliah sudah ada praktek, hingga mata kuliah kita ini sudah tidak lagi seperti di Menara Gading. Sehingga ketika praktek, para mahasiswa ini sudah menerima secara lengkap teori dan praktek mata kuliah di perguruan tinggi. Nah, yang kedua, terima kasih undangannya, dan yang saya hormati bapak-bapak yang rawuh, para dosen, dan khususnya Bu Mariatul Qibtiyah, kemudian Pak Kepala Pengabdian Masyarakat, ya, juga para koordinator di mahasiswa KKN. Nah, saya ini ada beberapa diskusi, saya nggak ngerti kok saya banyak diundang. Jadi kemarin juga sudah, sekarang masih dengan tema-tema yang berbeda. Ya, dengan tema-tema yang berbeda. Ya, sekarang temanya transformasi dakwah Islam. Terdahulu dan sekarang. Khususnya terkait dengan seorang dai atau subjek dakwah atau ulama atau kiai, salah satu dari Wali Songo, ya, salah satu dari Wali Songo. Jadi itu adalah Sunan Kalijogo. Jadi kalau kalian mencermati ilustrasi foto, ya, ilustrasi foto yang beredar 9 aulia, 9 wali, itu Sunan Kalijogo itu diberi pakaian yang khas. Ya, kita memang tidak tahu persis apakah memang seperti itu saat itu, postur dan kelengkapan dari Sunan Kalijogo. Jadi kalau yang lain itu pakai imamah, ya, surban, Sunan Kalijogo itu pakai yang namanya blangkon. Ya, maka saya hari ini juga tiru-tiru pakai blangkon. Nah, blangkonnya itu macam-macam. Ya, ada yang blangkon seperti punya saya ini, ada kucirnya di belakang. Ya, ini ada yang seperti ini. Ini dicirikan katanya ini untuk blangkon para santri. Blangkonnya ada yang pakai mondul, ya, mondul.
Mondul itu ada apanya ini di belakang ada monyongnya. Lah blangkonnya yang dipakai Sunan Kalijogo itu seperti ini. Ini blangkon khas Yogyakarta. Ya. Blangkon khas Yogyakarta. Kalau kalian menggunakan blangkon yang pesek, ya, tidak ada mundulnya, itu blangkon khas Mataram, Surakarta. Jadi yang ada begininya ini, ada mundulnya, itu khas Yogyakarta, Mataram, Jogja. Jadi ada dua kerajaan yang sampai sekarang itu masih eksis, ya. Ya kalau dihitung dengan para kepatiannya ya masih ada 4 di Jawa Tengah, se-IJ. Di Jogja ada Kasultanan Yogyakarta, ya. Kemudian ada Pakualaman. Di Solo itu ada Kasunanan Surakarta. Dan juga ada Mangkunegaran. Nah, itu semua warisan lama pelanjut dari kerajaan Islam pertama di Demak. Nah, di Demaknya sendiri malah sekarang sudah kita mencari jejak-jejaknya itu cukup rumit. Ya, walaupun ada peninggalan yang insya Allah akan terus kita miliki, yaitu Masjid Agung Demak. Ya. Nah, semua warisan-warisan dari Kerajaan Demak, kemudian beralih ke Pajang, beralih ke Mataram sampai sekarang, itu ada keterlibatan, ya, pemikiran, tindakan dari seorang wali yang sedang kita bicarakan ini, yaitu Sunan Kalijogo. Nah, maka Sunan Kalijogo itu diidentifikasi oleh para pengkaji sejarah, juga penggambar foto-foto tokoh sejarah. Itu beliau itu seorang Jawa Islam Tulen. Ya, seorang Jawa Tulen. Jawa Muslim. Sehingga pakaiannya itu dibuat sangat berbeda dengan yang lain. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau yang lain itu memakai umamah atau imamah atau sorban, Sunan Kalijogo memakai blangkon. Cuman sebenarnya pakaian ini sama-sama dari kain sebenarnya. Hanya mungkin cara menghiasnya, cara ngubetnya saja yang beda. Blangkon itu dibuat menjadi paten, tapi kalau sorban yang dibuat imamah itu ada yang paten, ada yang masang dadaan. Gitu. Jadi ini salah satu pakaian khas yang di masyarakat Jawa menjadi sangat terkenal. Ya, padahal sebenarnya Sunan Kalijogo itu ternyata kalau kita kaji sisi nasabnya, itu ternyata tidak Jawa full. Artinya ada sisi keturunan Arabnya. Sama dengan yang lain. Cuman saya nggak ngerti kok mengapa Sunan Kalijogo itu oleh para pengkaji, bahkan penggambar, ya, pembuat ilustrasi foto itu dicirikan sebagai khas Jawa. Jadi orang Muslim Jawa. Tapi ini saya kira bagus kita ambil manfaatnya saja. Jadi beliau itu akhirnya menjadi pengejawantah dari karakter khas orang Jawa yang Muslim, atau orang Jawa yang melaksanakan Islam secara full, tetapi tidak meninggalkan karakter lokalnya. Atau bahkan karakter lokalnya itu bisa terus malah diekspresikan dalam diri beliau. Nah, ternyata contoh seperti ini, tipikal seperti ini kok ternyata masih ada juga itu. Seorang kiai ya yang baru saja wafat, namanya Syekh Ali Jabir, gitu. Ternyata itu malah orang lahirnya di Madinah, Arab murni itu. Arab. Ya.
Jadi lahirnya di Madinah, dibesarkan di Madinah, tapi kemudian hijrah atau pindah ke Indonesia. Dia punya istri orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia, dan mencintai Indonesia. Jadi ini luar biasa. Ya, jangan-jangan ada karakter-karakter seperti itu. Sunan Kalijogo juga dakwahnya hampir melanglang buana, hampir seluruh wilayah Jawa, kemudian keluar Jawa, bahkan keluar wilayah Nusantara. Itu dakwah Sunan Kalijogo. Ya, kalau kita asumsikan kalau sekarang yaitu kalian supaya bisa punya gambaran seperti Syekh Ali Jabir gitu ya. Dia orang Arab tapi dia punya kecintaan kepada Indonesia. Oh, ini ada suara dari mana ini? Halo? Nah, ini dari mana yang masuk ini? Ya, di makalah itu saya sampaikan yang saya kutip dari ini ada yang dari Abbas, berputar Kormes, Abdurrahim. Nah ini Abdurrahim ini adalah Aryo Tejo. Aryo Tejo. Ini yang menjadi bupati di Tuban. Yang Kormes ini, ya, dan Abbas itu ada yang menguraikan ini orang yang semula datangnya di Jepara. Ini yang orang-orang Arab yang datangnya di Jepara. Nah, kemudian Aryo Tejo, ini keturunannya menjadi bupati di Tuban. Ya. Kemudian berputra Tejo Laku, salah satu bupati Majapahit. Kemudian Lembu Kusumo, bupati Tuban, punya anak Tumenggung Wilotikto, bupati Tuban. Dan kemudian punya anak Raden Sahid, nah, Raden Mas Said atau Raden Sahid, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Jadi ada keturunan anunya, sebenarnya ada keturunan Arabnya. Tapi kita hampir kebanyakan mengidentifikasi yang namanya Sunan Kalijogo itu sebagai Jawa Tulen, Jawa Tulen. Tetapi memang kemudian Sunan Kalijogo itu menguasai, ya, memiliki penguasaan yang luar biasa terhadap kebudayaan Jawa. Terhadap kebudayaan Jawa. Ya, kalau kita runut dari masa kecilnya, sebenarnya masa kecilnya memang Sunan Kalijogo itu memiliki masa kecil yang agak kelam, ya, agak kelam. Digambarkan memang ini salah satu sumber yang sampai ke kita itu sumber Babat. Sumber Babat ini adalah buku-buku tradisional yang ditulis oleh para penulis kerajaan atau penulis di masyarakat yang kemudian sampai ke kita yang tertulis. Sementara bukti-bukti faktual itu kadang tidak sampai ke kita atau tidak ada penulisan langsung saat itu. Babat itu biasanya ditulis di antara abad 17, 18, 19. Jadi ada problem ini memang di sisi sumber primer sejarah. Nah, cuman karena tradisi intelektual di Jawa pada masa itu memang tradisi tulis dan tradisi lisan itu sebenarnya sudah sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Ya, tradisi tulis sebenarnya juga sudah dimulai. Misalnya manuskrip-manuskrip di abad 16-17 ternyata sudah ditemukan sekarang.
Tetapi pada yang sama itu juga ada tradisi lisan. Ya, tradisi lisan itu dari tutor diturunkan kepada generasi berikutnya. Kalau tradisi tulis itu ditulis. Nah, tampaknya ada dua lingkungan yang berbeda. Di lingkungan intelektual, kerajaan, pondok pesantren itu sudah mengenal tradisi tulis. Tapi di masyarakat itu tradisi lisan, tradisi tutur. Tradisi tutur ini kemudian ditulis di masa-masa setelah orang Jawa menulis menggunakan aksara Jawa. Nah, disitulah kemudian muncul apa yang kita kenal buku-buku babat. Ya, buku-buku babat itu seperti itu. Sehingga kadang kalau kita mempelajari babat, kalian kalau mempelajari babat itu antara satu buku dengan buku yang lain itu kadang ada perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental. Karena apa? Karena ditulis oleh orang-orang yang berbeda berdasarkan kepada kekuatan cerita tutur atau lisan. Nah, sehingga kadang itu satu kata, satu fakta itu dibawa orang menjadi berubah. Ini ada problem di situ. Beda kalau misalnya cerita tulis ya, tulisan. Tulisan itu sepanjang tulisannya nggak hilang itu ya akan tetap. Ya. Tapi tradisi lisan, tradisi tulis juga sudah. Hanya untuk sejarah itu kebanyakan itu cerita lisan. Jadi lisan. Beda kalau kitab-kitab yang dikaji di pesantren itu sudah banyak yang memang itu kita terima secara tertulis. Jadi abad 16-17 itu sudah muncul tulisan-tulisan pegon. Tulisan-tulisan yang mencatat tentang kitab-kitab pesantren. Nah, karena yang dari sisi sejarah ini, maka banyak diterima dari cerita tutur. Nah, maka cerita tentang Sunan Kalijogo itu juga dibabat, digambarkan ketika masa mudanya itu menjadi anak yang yang berandalan lah, ya. Di situ diceritakan memabuk, berandal, pembegal, gitu ya. Kalian saya kira pernah mendengar kisah berandal Lokajaya dengan Sunan Bonang misalnya. Nah, itu pertaubatannya justru ketika berandal Lokajaya itu nama di luar ya, di luar kerajaan, di luar kabupaten, dan nama dari Raden Syahid itu. Ya. Itu berandal Lokajaya. Oh, itu pernah ketemu dengan Sunan Bonang dan akan membegal Sunan Bonang, kan ada cerita itu ya. Akhirnya kemudian Sunan Bonang, loh kalau kamu hanya pengen harta benda, itu loh ada di atas pohon, di atas pohon ada banyak emas, ya itu diperlihatkan buah aren. Buah aren ternyata dilihat oleh Sunan Kalijogo, Raden Syahid waktu itu seperti emas. Nah, memang itu kadang terjadi simbolisasi, bukan nyata, kisah nyata ya, bukan kisah nyata seperti itu, tapi kadang simbolisasi. Karena di Jawa itu ada yang namanya tembung anduporo. Tembung anduporo itu kalimat-kalimat tertentu digunakan, cerita tertentu digunakan untuk menyembunyikan ya, kenyataan, untuk menyembunyikan kenyataan. Jadi itu memang sampai sekarang cerita tentang Berandal Lokajaya dengan Sunan Bonang itu diterima oleh masyarakat sekarang ya seperti itu kisahnya itu. Tapi apakah seperti itu benar kisahnya? Nah, ini butuh kajian lapangan. Butuh kajian yang menggunakan dasar-dasar tertulis, tapi kita kesulitan di situ. Nggak ada tulisan-tulisan yang diwariskan dari masa itu. Sehingga cerita ini menjadi menarik
Nah, tapi memang menariknya apa? Kisah Branda Lokajaya atau Raden Syahid Muda ini kan kemudian persis seperti ternyata ada juga di sejarah, di sahabat Rasulullah. Siapa itu? Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab itu masuk Islamnya itu akhir. Ternyata dia punya sejarah kelam ya. Dia juga orang yang sangat kejam ya sebelum masuk Islam. Jadi ternyata ada kisah-kisah seperti itu. Lah, kalau kita lihat kisah yang seperti ini, maka memang bisa juga terjadi bahwa kisah waktu mudanya yang namanya Raden Syahid memang memiliki masa kelam yang seperti itu. Ya, jadi artinya nggak apa-apa itu. Artinya nggak apa-apa. Bisa terjadi seperti itu karena sahabat Rasulullah saja mengalami seperti itu. Nah, ceritanya akhirnya kemudian Raden Syahid ini bertobat. Tobat di bawah bimbingan Sunan Bonang. Nah, ini yang setelah bertobat ini memang kemudian beliau Raden Syahid menjadi seorang yang sangat tekun mempelajari agama Islam. Walaupun sejak awal sebenarnya dia sudah Islam itu. Tapi sempat mengalami masa muda yang seperti itu. Nah, setelah dakwah itu memang beliau kemudian menjadi orang yang cukup disegani dan kemudian menjadi pendakwah yang luar biasa. Nah, ternyata memang kisah-kisah seperti ini banyak terjadi pada anak-anak tokoh, ya, anak-anak tokoh. Bisa terjadi, tidak semuanya ya, bisa terjadi. Nah, setelah bertaubat ini memang beliau menjadi dai yang mungkin karena beliau memang sudah mengenal Islam, mengenal Jawa, kebudayaan Jawa, kemudian punya berbagai keterampilan, keterampilan. Jadi beliau itu luar biasa. Ya, sehingga beliau memang menjadi seorang wali yang all round. Ya. Tadi yang di awal saya sampaikan jangkauan dakwahnya sampai Jawa, keluar Jawa, ya, keluar Jawa, sehingga jejak-jejak beliau itu ada di berbagai tempat. Nah, Agus Sunyoto mendeskripsikan, menyimpulkan dari dakwah beliau itu, ini saya munculkan di situ. Jadi cakupan dakwah beliau itu sangat luas. Sunan Kalijogo tidak sekedar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan-permainan. Saya kira tembang-tembang dan permainan-permainan ini sampai ke kita. Ya, ini sampai ke kita. Pendidikan anak untuk mendidik anak-anak ini kan luar biasa ini. Ini bukan perkara gampang. Ya. Jadi tembang-tembang di Sunan Kalijogo termasuk yang paling banyak mewariskan tembang untuk pendidikan anak-anak. Kita identifikasi misalnya yang paling terkenal dan kalian saya kira hafal semua dan sekarang mendunia itu Ilir-Ilir. Ya. Ilir-Ilir ini mendunia ini. Ini tembang dolanan itu. Ya, tembang dolanan. Kemudian seluku-seluku batok, ya. Kemudian permainan-permainan anak-anak itu banyak diidentifikasi. Itu adalah keterampilan yang memang digunakan, dibuat oleh Sunan Kalijogo untuk media dakwah. Sehingga di situ merupakan simbolisasi semua. Lagu bulanan, ilir-ilir, seluku-seluku batok. Ya. Kemudian juga menggarap pendidikan untuk orang dewasa. Tembang-tembang mocopat, ya. Tembang, ya. Beliau juga membuat bersama para yang lain. Nah, ada yang secara khusus ya berisi tentang doa.
Nah, misalnya tentang apa ini kidung rumeksa ing wengi. Nah, kidung rumeksa ing wengi ini doa. Ya, doa, itu kidung doa. Itu di buku rumeksa ing wengi. Ya, jadi tembang-tembang, kemudian di situ doa-doa. Nah, sampai sekarang itu malah kidung rumeksa ing wengi itu menjadi doa-doa khusus untuk masyarakat. Nah, sebenarnya itu Islam murni hanya disampaikan doa itu menggunakan bahasa Jawa saja. Itu sebenarnya doa tolak balak, yang menggunakan tembang. Ya. Tapi ini sekarang kan kayaknya kita mungkin nggak pernah nembang itu, ya, berdoa dengan menembang itu. Tapi di beberapa kalangan masyarakat di desa-desa itu masih digunakan kidung rumeksa ing wengi. Ya. Kemudian inilah yang hebat lagi nih, cerita wayang. Cerita wayang. Nah, Sunan Kalijogo itu memang dia seorang seorang dalang. Jadi dia memang punya kemampuan mendalang. Jadi maka jelas di situ vokalnya bagus, keterampilannya bagus. Nah, wayang ini tidak sekedar memakai cerita milik orang lain, tapi Sunan Kalijogo juga membuat cerita. Cerita-cerita yang kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Wah, luar biasa kan? Contohnya apa? Contohnya misalnya beliau menulis, ini diidentifikasi karya beliau, namanya Suluk Linglong, buku itu. Di Suluk Linglong itu juga menggunakan mocopat ya. Bukunya aslinya menggunakan mocopat, jadi buku bersair. Oleh beliau kemudian diadaptasi menjadi cerita wayang Dewa Ruci. Padahal dalam kitab Suluk Linglong itu beliau cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi persahabatan Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kemudian dari situ muncul inspirasi, beliau membuat cerita Dewa Ruci. Cerita Dewa Ruci itu hal yang langka saat itu. Karena kalau di masa Hindu-Buddha yang ada itu cerita Mahabharata, Ramayana. Ya, Mahabharata, Ramayana. Karena memang wayang itu cerita induknya itu dari Mahabharata dan Ramayana. Jadi beliau itu membuat istilah bahasa Jawa itu nyebal, ya, nyebal dari pakem, keluar dari pakem atau keluar dari kotak. Nah, sehingga beliau membuat cerita-cerita baru dan itu banyak, cukup banyak cerita-cerita baru yang dibuat oleh beliau. Untuk apa sih? Ya, beliau hanya melihat bahwa ini Islam harus didakwahkan dan wayang ini salah satu media. Sehingga media wayang memang digunakan. Nah, beliau ketika akan menggunakan media wayang itu sempat didebat secara fikih oleh para ulama yang lain. Sehingga kalau kalian mendengar bahwa di masyarakat Jawa Timur itu khusus para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri, itu memang sempat semula tidak sepakat dengan wayang sebagai media dakwah. Tapi kemudian terjadi perdebatan, ya kalau sekarang itu ada bahsul masail itu. Yang akhirnya kemudian wayang yang semula dari wayang beber, gambar nyata orang, ada wayang golek, ya, yang membuat benda berdimensi 3, itu kemudian dengan berbagai cara itu akhirnya muncullah wayang yang kita kenal sekarang, namanya wayang Purwo. Yang itu tidak mungkin itu sesuai dengan yang larangan dari Rasulullah tentang kalau membuat gambar nyata. Kok gambar nyata seperti itu, seperti apa itu? Manusia kok matanya di satu sisi dan sebagainya itu kan. Nah, itu akhirnya baru kemudian perdebatan itu
selesai dan wayang akhirnya boleh digunakan sebagai media untuk berdakwah. Ya, sehingga Sunan Kalijogo memang juga berdakwah sebagai dalang, juga mengarang berbagai cerita. Nah, ini antara lain. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk alat pertanian, ya. Jadi sampai ke sini nih Sunan Kalijogo itu ke pertanian. Kemudian pelatihan membuat pakaian, ya, yang sesuai dengan masyarakat Islam di Jawa. Nah, mungkin karakter beliau tadi, ya, pakaiannya kemudian, ya walaupun mungkin kalau kalian melihat penggambaran di masa Majapahit itu kan belum saya baik yang bentuknya arca maupun yang bentuknya itu belum muncul itu model blangkon. Biasanya dipakai adalah kuluk, ya. Kuluk, belum blangkon. Ya, memang ini harus diteliti. Apakah blangkon ini, sedikit tadi saja saya singgung, apakah blangkon yang seperti yang saya pakai, ini kan adaannya. Jadi, apakah ini hasil modifikasi? Karena memang orang kalau sholat memakai imamah, itu pahalanya lebih banyak daripada tidak memakai imamah. Sehingga imamah Jawa akhirnya muncul blangkon. Ini memang ini masih perkiraan saya belum mendapatkan justifikasi di lapangannya. Harus dicari data-datanya. Sehingga mungkin ini salah satu pakaian yang kreativitas. Karena nyatanya di tembang-tembang tadi juga di masa Hindu-Buddha belum dikenal mocopat yang kita kenal sekarang. Masa itu, ini sudah saya tulis di buku saya ya, Membangun Negara Bermoral. Itu cerita sejarahnya tentang berbagai perubahan-perubahan di bidang sastra. Itu mocopat kan juga belum lahir. Ya. Kalau di masa lama itu masih bentuknya itu ya sudah ada puisi Jawa lama, tapi tidak seperti syair mocopat. Nah, maka mocopat ini itu dugaan kita itu lahir dan dibawa oleh para ulama. Dan benar memang salah satu dosen kita sudah meneliti itu. Dan dia menyimpulkan bahwa mocopat itu adalah karya para ulama Jawa, ya, jadi orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam. Ya, kemudian pendidikan politik dan ketatanegaraan. Ya, ini luar biasa. Menata politik dan juga tata negara. Kalian itu akan mendapatkan, kalau membaca, silakan nanti membaca buku saya. Buku saya Sejarah Kerajaan Demak Bintoro. Ya. Itu sudah terbit, ya. Itu silakan kalau baca. Jadi nanti model penataan negara, kerajaan, meskipun kerajaan, karena memang warisan saat itu masih kerajaan, kan dari Majapahit atau dari kerajaan-kerajaan lain, itu masih kerajaan. Itu pola, ya, tata politik, tata negaranya itu berbeda dengan zaman Majapahit, walaupun ada kemiripan-kemiripan. Bedanya di mana? Ya, walaupun memang ada kemiripan-kemiripan, di Majapahit itu di atas raja ada tokoh-tokoh yang nanti kalau ada pergantian jabatan dan sebagainya, ya itu ada namanya Sabta Prabu. Itu satu organisasi yang di dalamnya itu orang-orang yang sangat berwibawa, yang sangat berpengaruh. Sehingga kalau ada kekosongan jabatan misalnya, itu di organisasi Sabta Prabu ini itu diserahkan. Termasuk memikirkan berbagai konsep-konsep yang harus dilaksanakan oleh raja.
Nah, tampaknya hal yang sama diadaptasi. Diadaptasi juga ini menjadi unik di situ. Di zaman Kerajaan Demak. Jadi Demak itu akhirnya kemudian di atas raja, ketika nanti Demak berdiri sebagai kesultanan, di atas raja itu ada namanya Wali Songo. Jadi itu lembaga musyawarah kayaknya, lembaga dakwah yang tugasnya itu memberikan masukan kepada raja, juga tugasnya untuk berdakwah. Oh, ini luar biasa di situ. Dan itu tidak ada yang lain. Jadi itu yang muncul di Jawa. Ya, imbasnya kalau sekarang ini di masa pemerintahan Indonesia merdeka, walaupun mungkin Indonesia saat itu meniru trias politika, tapi sebenarnya inspirasinya juga ini kelanjutan dari zaman Demak. Di atas presiden itu ada lembaga musyawarah yang namanya MPR. Ya. Ini kan Islam semua itu. Majelis Permusyawaratan Ro'iyah. Majelis itu bahasa Arab, Islam, yang dibawa oleh orang-orang Islam. Permusyawaratan dari kata syuro. Ro'iyah, rakyat, itu menjadi dari ro'iyah. Ya. Itu juga Islam. DPR juga begitu. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu bahasa Arab semua itu. Ya, jadi dari situ itu kita melihat, oh ini kalau ditarik ke belakang akan ketemu model ketika di zaman Kerajaan Demak. Jadi zaman Kerajaan Demak itu yang namanya raja itu tetap mendengarkan hasil-hasil musyawarah para ulama. Ya, ini Sunan Kalijogo luar biasa di sini. Ya, kemudian membuat tata nilai kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam. Ya, sebenarnya di masyarakat bawah itu muncul kemudian kayak larangan-larangan untuk orang Jawa itu sering mengatakan orailok dan sebagainya. Itu sebenarnya itu tata nilai yang ada di masyarakat. Sehingga orang tidak sembarangan itu. Ya, juga pendidikan rohani yang bersumber dari tasawuf. Ya, jadi beliau juga pengamal tarekat. Sunan Kalijogo juga pengamal tarekat ya. Itulah sebabnya pendekatan dakwah beliau juga sangat dekat dengan tasawuf. Ya. Ya, jadi dengan seperti itu kita melihat bahwa Sunan Kalijogo itu tokoh yang sangat melegenda. Sunan Kalijogo juga dihubungkan dengan misalnya Soko Tatal, Baju Antokusumo, dengan Branda Lokajaya. Dia sebagai dalang di berbagai tempat itu disebut dengan nama yang berbeda. Dia punya nama juga, nama paraban Ki Sidobranti. Juga memiliki di daerah Tegal itu dikenal sebagai Ki Bengkok. Juga Ki Kumendung. Nah, hebat lagi juga tampaknya itu tata kota, tata pemerintahan itu juga inspirasi dari beliau. Kalau kalian sekarang itu misalnya ngerti ada namanya alun-alun. Alun-alun. Itu tampaknya juga penataan kota yang sudah didasarkan pada dakwah. Jadi di situ ada masjid, ya, ada lapangan besar, ada kerajaan, ada lembaga pemasyarakatan, kemudian ada penghulu, ada kiai. Nah, itu disetting memang untuk dakwah. Jadi kota-kota lama, kota-kota Jawa yang lama itu hampir punya itu. Kalau yang baru itu tidak punya. Jadi kalau ada kota kok punya alun-alun dengan perangkat-perangkatnya, itu berarti itu kota lama. Tapi kalau tidak ada, berarti itu kota baru. Nah, ya, Semarang misalnya Simpang 5, walaupun ada masjid,
tapi nggak ada kerajaannya. Ya, nggak ada bekas kerajaan. Nggak ada bekas lembaga pemasyarakatan. Oh, berarti Simpang 5 itu bukan kuno itu. Itu baru itu. Sama. Di kota-kota lain juga begitu. Lalu kota yang kuno di Semarang mana? Ya, kota yang kuno di Semarang ya yang ada di Pasar Johar itu. Sekarang direvitalisasi kembali. Dulu pasarnya itu ya alun-alun. Pasar Yai, Johar itu dulu alun-alun. Nah, sekarang dikembalikan menjadi alun-alun. Nah, itu sebenarnya memang kota kunonya di situ. Nah, seperti itu. Jadi Sunan Kalijogo luar biasa sampai yang terakhir, kisah beliau yang terakhir adalah ketika kemudian Majapahit rontok, ya, kemudian bapaknya Raden Fatah itu akhirnya menyepi di Gunung Lawu. Itu yang mendatangi ke Gunung Lawu antara lain juga adalah Sunan Kalijogo yang akhirnya membujuk beliau untuk masuk Islam. Nah, memang sampai sekarang debatable apakah Brawijaya terakhir itu masuk Islam atau tidak, tapi sudah diusahakan dan yang diutus itu adalah Sunan Kalijogo. Nah, jadi itu gambaran pola dakwah, pendekatan dakwah Sunan Kalijogo. Pertanyaannya, apakah di masa sekarang ini pendekatan dakwah itu masih relevan? Ya. Nah, ini kalian yang bisa jawab. Sekarang ini kita berada di masa era 4.0. Dunia IT yang sangat luar biasa. Nah, tapi jangan lupa Islam itu eksis, diturunkan oleh Allah, itu di abad ke-6. Sampai sekarang sudah 14 abad. Loh, 14 abad kok bisa melalui proses yang panjang seperti itu, tidak semakin menurun, tapi justru malah semakin bersinar. Sekarang ini penduduk bumi itu mayoritas, walaupun tidak mayoritas pertama, karena yang pertama masih Katolik itu, ya, masih Kristen. Tetapi dakwah Islam itu masih terus berkembang dan berproses, sehingga yang bahkan di masyarakat Eropa sekarang juga banyak yang tertarik kepada agama Islam. Tentu proses dakwah ini tidak sepele, ya. Dugaan saya itu melalui proses panjang diskusi, dialog dengan kebudayaan yang ya, sehingga Islam itu apalagi bisa sampai ke Indonesia, Asia Tenggara. Ini negeri yang sangat jauh dari sana. Kok bisa tertarik itu? Itu semuanya pasti karena faktor dakwah dan pendekatan dakwah atau model dakwah. Di situ ditemukan metode, media, materi yang kemudian menarik, up to date, sehingga orang itu tertarik kepada agama Islam. Nah, di Jawa, para ulama, para wali, atau khususnya Sunan Kalijogo, itu pendekatan-pendekatan kebudayaan inilah yang dipakai. Nah, menurut saya sekarang pun masih relevan, ya, masih relevan. Hanya ya bagaimana kita mengemas itu ya, mengemas model dakwah yang harus dilakukan saat ini di dunia IT, ya, dunia IT yang sangat luar biasa sekarang. Nah, di sini ini ada jargon yang menurut saya sangat penting untuk kalian jadikan sebagai pegangan. Apa itu jargonnya? Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Memelihara warisan lama yang bagus, yang masih baik, kemudian mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik. Jangan sama-sama baik saja, tapi juga yang lebih baik. Artinya apa? Kalau tadi pola pendekatan dakwahnya Sunan Kalijogo kok masih ada yang bagus dan bisa digunakan untuk berdakwah sampai saat ini, mengapa tidak itu loh? Berarti kalian dituntut untuk mempelajari gitu loh.
sambil tetap mungkin yang kurang kurang modern atau kurang kini itu kemudian dikoreksi. Nah, ini menjadi patokan, menjadi pegangan justru malah. Kalau kalian tidak punya pegangan dari masa lalu, wah malah repot. Wah, merasa sudah melakukan sesuatu dan sangat bagus. Oh, ternyata itu tidak bagus, dulu pernah dilakukan. Dulu pernah dilakukan orang. Ya, bisa seperti itu. Ya. Jadi, dengan berpedoman kepada ini, gitu ya, mengambil, jadi yang baik, yang lama masih baik, ya jangan dibuang. Kira-kira spesifiknya seperti apa? Misalnya ini ya, yang pertama menggarap bidang pendidikan anak-anak dengan tembang, dengan permainan. Loh, kalau misalnya permainan apa itu sudah manda, permainan apa gobak sodor misalnya, kok ternyata masih diminati, nah, ya digunakan kan tidak apa-apa. Misalnya kemudian diangkat menjadi animasi misalnya. Nah, itu pola dakwah seperti itu. Nah, ternyata memang masyarakat sekarang di beberapa tempat malah membuat seperti itu juga laris. Permainan anak-anak lama itu diadakan semua di satu wilayah menjadi lokasi wisata. Ternyata menarik itu. Nah, jadi modernisasi ya, memodernisasi dari ide-ide lama. Nah, pengertian kalian tentang pola dakwah yang dilaksanakan oleh para ulama itu menjadi sangat penting supaya kalian tidak kehilangan pegangan saat ini. Kalau kalian sama sekali nggak ngerti masa lalu, ya, kemudian berbuat saat ini, wah itu repot kadang. Ya. Maka ini harus dipelajari. Nah, tapi karena kalian itu termasuk bagian dari generasi ini generasi milenial ya. Generasi milenial itu yang lahir antara 90-an. Ya, kalian generasi Y. Generasi Y. Wah itu apa ya? Kadang itu budaya lama itu sudah sama sekali nggak dikenal. Nah, yang nanti repot lagi adalah generasi alfa yang lahir di 2010-an ke sana. Itu sudah sama sekali nggak ngerti warisan lama kalau tidak membuka, kalau tidak membaca. Padahal sekarang kan ada tren malas membaca. Akhirnya kemudian semuanya menggunakan media audiovisual. Nah, ini generasi kalian ini kalau menurut apa ya analis itu generasi yang memang sedang sangat menikmati medsos, Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana nilai-nilai dakwah lama itu bisa diangkat ke dalam medsos misalnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu pola yang bisa kita angkat. Nah, ini watak generasi milenial ya. Jadi kalian ini kan punya ketergantungan. Nah, ini kan ketergantungan yang sangat kuat terhadap misalnya media. HP. Wah, orang nggawa HP ora percaya diri. Nah, itu kalau orang nggawa HP ora percaya diri, tidak punya medsos kayak gelap itu, dunianya menjadi gelap gitu. Nah, tentu ini kalian juga harus bisa mengemas itu menjadi media dari media dakwah. Apakah mengangkat hal-hal tradisi yang tadi diberikan oleh Sunan Kalijogo, kalau kemudian bisa diangkat menjadi sesuatu yang menarik orang untuk tertarik kepada agama Islam, mengapa tidak? Itulah prinsip al-muhafadzatu ala qatimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Gitu loh. Jadi ke sana arahnya. Ya. Nah sekarang ini mengkarakternya ini. Kita itu berada dalam era post-truth. Ini kalian.
jungkir balik kebenaran, jungkir balik informasi. Informasi itu yang dianggap benar bukan informasi yang memang betul-betul benar. Ini repotnya di sini. Informasi yang berulang kali di-share itu akhirnya akan dianggap menjadi kebenaran. Nah, ini kan jungkir balik di situ. Era post-truth itu di situ. Ya, post kebenaran. Sehingga fakta dan opini itu menjadi kabur. Ini problem luar biasa ini. Ya. Kemudian media apapun dipakai untuk mengirim pesan. Nah, setiap orang kemudian mampu menggalang opini. Orang baik kemudian misalnya dibuat kesan menjadi negatif dan kemudian menggunakan buzzer, ya, di post terus bolak-balik, maka orang itu bisa akan menjadi negatif. Padahal itu kebenaran itu bisa berubah menjadi keburukan, bisa menjadi kesalahan. Nah, itu dunia sekarang. Ya. Fakta tenggelam oleh opini. Jadi faktanya tidak seperti itu. Itu sebenarnya opini, opini. Tapi karena berulang kali akhirnya dianggap sebagai fakta. Ini post-truth di situ. Terjadi disrupsi informasi. Ya. Sehingga di sini opini nanti itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, di dalam dunia seperti ini itu justru mahasiswa menurut saya itu justru harus punya pegangan, ngerti sekali dakwahnya para ulama dulu seperti apa. Misalnya Wali Songo, pendekatan dakwahnya seperti apa yang sudah mereka lakukan dan sebagainya. Ini harus dimengerti malah justru. Karena ini akan menjadi patokan dari ketika muncul informasi-informasi yang tidak benar. Ya memang patokan utamanya jelas sumber agama Islam, ya. Sumber agama Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas itu menjadi sangat penting menjadi patokan. Tapi kemudian juga amaliyah apa yang dilakukan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Kalau ini tidak dimiliki oleh generasi sekarang, maka kalian akan bingung dengan era disrupsi. Era post-truth. Ya tadi, opini bisa menjadi ukuran kebenaran. Ini repot, harus seperti itu. Ya, saya kira itu jadi bagaimana transformasi dakwah dan nilai-nilai dakwah itu bisa tetap yang namanya Islam tetap harus didakwahkan. Jadi di abad apapun. Jadi Islam sudah mengalami perkembangan selama 14 abad. Jadi nggak ada yang merasa paling berjasa atau merasa yang membuat masalah itu. Tapi Islam tetap harus didakwahkan termasuk di zaman modern, di zaman IT sekarang, di zaman medsos. Maka pendekatan menggunakan medsos itu juga menjadi salah satu. Tapi di medsos, ya kelompok-kelompok kebenaran seperti dai, ya, seperti kalian, itu jangan larut menjadi orang-orang yang menyebar hoak. Nah, ini problemnya. Karena hoak yang disebar terus itu nanti akan bisa menjadi opini yang terus berkembang bisa menjadi standar kebenaran. Kalau sudah seperti itu, yang memang betul-betul post-truth ini terjadi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mungkin tadi ada permintaan dari Ibu pembimbing. Ya, apa kira-kira lagu apa ini? Ini di sini ada ilir-ilir ya. Lir-ilir ini lagu dolanan, tapi ini sangat simbolik dan memiliki makna yang sangat luar biasa. Ada beberapa cara melakukannya. Ada yang kalau ada ler-ilir, tandur rewo sumiler, tak ijo royo-royo, tak senggoh temanten anyar. Itu ada seperti itu. Ada yang pola lama,
Ler-iler, ler-iler, tandure wasumiler. Tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Jangon, jangon, penekno, blimbing kuwi. Lunyu-lunyu penekno, kanggo mbaso, tototiro. Tototiro, tototiro, kumitir bedah ing pinggir, temono jlumatono, kanggo seba mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sora hore. Nah, lagu ini lagu dolanan untuk anak-anak, tapi ternyata maknanya luar biasa. Nah, saya yakin ini karya Sunan Kalijogo karena apa? Ya, karena ini di Jawa Timur di beberapa orang disebut sebagai karyanya Sunan Bonang. Kalau saya yakin ini karya Sunan Kalijogo karena apa? Karena pilihan katanya, pilihan simbolnya. Penekno blimbing kuwi. Nah, blimbing itu kira-kira di daerah mana yang paling subur bagus tumbuhnya? Ternyata di Demak itu. Ya. Jadi artinya Sunan Kalijogo mengambil kata simbol blimbing ini yang dekat dengan beliau dan paling banyak. Sehingga simbol blimbing ini menjadi penting dan memang bisa digunakan untuk simbolisasi dari rukun Islam. Karena apa? Blimbing ini keratnya, ya, renggetnya itu ada 5. Hampir kebanyakan blimbing itu 5. Nah, itu pilihan kata yang luar biasa itu dan memang menjadi sangat universal. Nah, sekarang iler-iler ini sudah banyak sekali artis yang kaya raya dengan melakukan iler-iler, tapi nggak ngerti itu royaltinya kemana itu. Sunan Kalijogo nggak pernah dapat royalti itu. Nah, maka pernah saya sarankan kalian yang mungkin, ya, saya pernah sarankan ke Pak Bupati, kalian yang orang-orang Demak itu jangan lupakan tumbuhan atau menanam blimbing. Kalau bisa, Demak itu malah menjadi penghasil blimbing, pengekspor blimbing ke dunia. Itu Demak, karena memang beda, tanahnya beda. Oh, tanah itu ternyata punya bakat sendiri-sendiri. Daerah saya, Pak Anasom itu orang dari Temanggung. Tanah di daerah saya paling bakatnya itu dengan tembakau. Ya, tanami blimbing ya metu ya keluar, tapi nggak sebagus blimbing Demak. Itu tanah-tanah itu punya bakat-bakat. Tanah itu punya karakter-karakter. Gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sampailah kita pada sesi tanya jawab. Pak, kira-kira ini kan ada banyak pertanyaan. Kira-kira mau dijawab semua apa beberapa saja, Pak? Ya, silakan moderator. Begini Pak, ini kan ada banyak pertanyaan. Kira-kira jenengan jawab semua atau beberapa saja? Ya, silakan. Mana Semuanya, pertanyaan ini? Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan ada di via kolom chat, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mas Asif Awaludin Romadhoni dari UNY. Ada beberapa ahli yang meneliti tentang makna lagu Lir-Ilir. Sebagian memaknai proses penyebaran agama Islam di Jawa diibaratkan sangat subur dan menyenangkan seperti suasana pengantin baru. Khususnya umat Islam untuk memurnikan ajaran agama Islam.
Jika dikaitkan dengan konteks sekarang, ada beberapa ormas Islam yang ingin memurnikan ajaran Islam, tetapi dilakukan secara radikal. Nah, hal tersebut dianggap akan memicu perpecahan nasional. Padahal penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo sendiri berlangsung damai. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, perspektif tentang murni itu kan berbeda nih yang terakhir itu ya. Apa yang selama ini didakwakan oleh para ulama, para wali songo itu tidak murni. Murni itu di sisi mana? Itu debatable. Orang tidak bisa mengklaim yang saya paling murni, itu tidak bisa. Karena itu semuanya itu punya perspektif, punya pendekatan dalam memahami agama Islam. Jadi sepanjang menggunakan pendekatan, ya. Tadi patokannya jelas Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tidak hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Karena apa? Nyatanya sejak zaman Rasulullah kemudian diwariskan kepada para masa sahabat itu sudah muncul logika, sudah muncul Qiyas itu, sudah muncul Ijma. Ada hal-hal yang di masa Rasulullah tidak dilaksanakan, tapi di masa sahabat terlaksana. Apalagi kemudian di masa berikutnya, di masa tabi'in. Contoh apa? Ya, pembukaan Al-Quran sudah jelas. Pembukaan Al-Quran, pembukaan hadis, itu sama sekali tidak dilakukan oleh Rasulullah. Padahal itu patokan ya, agama Islam. Jadi ini perspektif ya, perspektif. Tidak. Di situ. Ya. Jadi apalagi di masa berikutnya, di masa tabi'in, munculnya para imam madhab. Wah, itu sudah memahaminya saja sudah luar biasa. Apalagi terus berikutnya, di masa abad zaman Imam Ghazali, ilmu itu sudah berkembang luar biasa di situ. Sudah sangat berbeda ya dengan di masa ketika Rasulullah hidup. Karena apa? Karena Islam itu tidak hanya untuk masyarakat di zaman Rasulullah, tapi Islam itu akan berkembang sampai entah nanti berapa abad ke depan. Ya, itu akan terus berkembang. Nah, disitulah kemudian penting memahami, penting pemahaman, penting intelektualitas ya, masyarakat. Ya, tentu patokannya tadi sumber utamanya jelas. Semuanya sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Semua itu. Hanya kemudian disambung dengan ada metode, ijma, ada qiyas. Karena memang perkembangan berbagai hal yang muncul di masyarakat. Ya, sehingga pola ini saya kira nggak akan masalah ya, bahwa ada orang yang punya klaim kebenaran ya silakan saja itu ya, tapi jangan membuat mereka yang juga punya klaim kebenaran itu Anda katakan sebagai misalnya kafir, musyrik itu. Jangan seperti itu. Wong di masa Rasulullah saja sudah ada terjadi ya. Kemudian di masa sahabat, di masa tabi'in, ada luar biasa. Ya. Nah, kemudian untuk iler-iler ya. Iler-iler ya memang ijo royo-royo itu simbolisasi tadi. Ini kalau orang-orang penulis dari luar itu memang yang di abad ke-15 sempat berada di Jawa. Itu sempat heran. Karena apa? Di abad 14, 15 itu masih mayoritas Hindu Buddha. Kemudian di abad 16 itu ternyata Jawa, terutama Jawa, itu sudah mayoritas beragama Islam. Jadi itu perubahan yang cukup cepat itu. Perubahan yang cukup cepat. Dan itu banyak orang, bukan hanya ratusan ribu, tapi sudah jutaan orang. Walaupun belum semuanya masuk Islam.
Jadi di Jawa juga belum semuanya. Karena terus berproses itu. Berproses di abad 16, 17, 19, 18, 19, sampai sekarang. Itu masih terus dakwah terus dilakukan. Nah, sepanjang dalam konteks dakwah itu, sebenarnya kita enak-enak saja itu loh. Orang sedang menuju kepada tauhid itu tidak boleh malah disalahkan. Tidak boleh disalahkan. Orang sedang menuju proses. Orang menuju proses itu ada yang kadang kelakuannya kelakuan lama masih ada, tapi dia sedang menuju ke sana. Itu tidak boleh disalahkan itu. Kecuali kalau dia menganggap kesalahan itu sebagai kebenaran, nah itu yang masalah di situ. Tapi dakwah itu terus berproses. Ya. Nah, ilir-ilir itu memang disimbolisasi karena ijo royo-royo itu tadi karena perubahan tadi. Perubahan, jadi Sunan Kalijogo ingin menunjukkan juga Jawa saiki ijo royo-royo. Kebetulan memang simbol ijo itu adalah simbol Islam. Ya, sehingga di situ memang boleh dimaknai seperti itu. Tapi sebenarnya kan lebih dari itu, lagu ilir-ilir ini punya makna yang sangat panjang, yang sangat banyak. Simbolisasinya luar biasa. Itu yang ya saya kira Pak Asif Awaluddin ini sedang S2, ya wah, luar biasa. Semoga nanti bisa segera selesai. Kemudian berikutnya Zatul Kahfi. Berapa lama Sunan Kalijogo dalam berdakwah di tanah Jawa? Tadi sudah saya Sunan Kalijogo ini Allah berikan umur yang cukup panjang. Jadi luar biasa memang beliau itu. Beliau itu menangi pembuatan Masjid Demak. Berarti beliau menangi zaman Majapahit. Karena menangi zaman pembuatan Masjid Demak. Kemudian beliau juga menangi zaman keemasan Demak. Di masa Sultan Trenggono misalnya, itu keemasan karena apa? Dakwah meluas luar biasa dan pembangunan di situ luar biasa. Tapi sekaligus beliau juga mengalami masa surutnya Demak di masa Sultan Trenggono juga, di masa akhir Sultan Trenggono, dan akhirnya kemudian konflik luar biasa. Bahkan sempat mengalami masa kosong. Akhirnya kemudian beliau juga menangi, sempat mengantarkan juga, meskipun dengan konflik-konflik, ya berdirinya Pajang. Bahkan juga Pajang itu hanya seumur jagung, sebentar sekali. Ya, kemudian muncul kerajaan Mataram. Jadi sampai Mataram awal itu beliau masih hidup. Jadi itu luar biasa. Mungkin umur beliau itu bisa di atas 120. Itu jadi para aulia ini ada ya beberapa memang yang umurnya sangat panjang, ya, sehingga mengalami berbagai zaman pada masa itu. Ya, sehingga pendekatan-pendekatan dakwah yang beliau lakukan tadi yang sudah saya jelaskan itu cukup banyak, ya. Ya, dia tentu mengalami perubahan-perubahan dan menyesuaikan dengan berbagai zaman yang mengikuti masa itu. Asnur Rozikin. Sunan Kalijogo membuat cerita wayang yang digunakan untuk dakwah. Apakah acara wayang yang sekarang ceritanya sama dengan cerita wayang Sunan Kalijogo? Ya, cerita wayang itu, Mas, yang sama, yang hampir sama, biasanya itu kalau menggunakan eposnya Ramayana Mahabharata. Artinya tokoh-tokoh wayang yang ada di situ itu semuanya ada. Tapi oleh Sunan Kalijogo itu dibuat cerita-cerita carangan. Cerita carangan itu cerita yang nyebal, yang berbeda dengan cerita induk. Ya. Jadi misalnya apa? Cerita-cerita pokoknya itu. Cerita pokoknya misalnya tentang epos Ramayana atau perang Baratayuda. Gitu ya.
oleh orang itu kemudian dibuat cerita-cerita baru, diambil dari kisah-kisah sempalan dari yang besar. Itu Cita Carangan. Nah, Sunan Kalijogo itu membuat itu tadi contohnya misalnya Dewa Ruci. Dewa Ruci itu sudah kisahnya hanya antara Werkudara dengan Guru Drona. Cerita mencari air Perwitosari. Air Perwitosari itu sebenarnya simbolisasi dari air suci. Air suci yang dimaksud adalah air wudhu. Gitu loh. Jadi itu ceritanya Werkudara dalam rangka untuk mencari Islam. Nah itu disimbolisasi. Ya, buku induknya itu Suluk Linglong. Suluk Linglong itu karya Sunan Kalijogo. Nah, jadi seperti itu. Ya, dan digunakan untuk dia. Nah, kalau dalam sekarang itu banyak malah yang Mahabharata atau yang tadi perang Baratayuda itu malah nggak pernah dimainkan. Jadi yang sekarang ini dimainkan para dalang itu hampir semuanya cerita-cerita carangan, cerita baru yang dikarang oleh para dalang. Misalnya ono Petruk jadi ratu. Petruk kok jadi ratu itu loh, kan aneh itu. Oh, yang menjadi ratu itu pasti antara Kurawa dengan Pandawa. Tapi kok di sini kok Petruk itu Punokawan. Nah, Petruk itu sendiri itu adalah sudah memunculkan tokoh baru. Di Mahabharata nggak ada, di Ramayana nggak ada. Nah, itu kelihan dalang-dalang Jawa. Kenapa dimunculkan itu? Kalau kalian pernah nonton wayang, biasanya dalang itu kalau cerita tentang Punokawan itu paling lama. Bisa memakan waktu 2 jam, 3 jam, bisa sampai 4 jam. Kenapa? Karena guyonan. Nah, itu yang biasanya disebut sebagai adegan goro-goro. Adegan goro-goro ini ternyata itu guyonan itu. Nah, di situ ciri wayang-wayang Islam di situ. Yang kemudian disetting oleh Sunan Kalijogo. Nah, di adegan goro-goro ini justru di situ memasukkan nilai-nilai dakwah. Ya, nilai-nilai dakwah di situ, ya. Menjelaskan tentang kerukunan, menjelaskan tentang kedamaian, menjelaskan tentang kebaikan, itu di situ. Ya, jadi cerita-cerita carangan banyak sekali diciptakan oleh para dalang. Dari Mas Harisuddin. Untuk dakwah yang dilakukan Sunan Kalijogo sendiri bisa diartikan beliau mengikuti kultur masyarakat yang tercatat itu tanpa melarang, mengharamkan. Ya, jadi proses dakwahnya itu memang apa ya? Ya kalau Al-Quran itu, kalau Al-Quran kan patokan dakwah itu kan Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jadi Allah memberikan keberkahan kalau terjadi di situ ada kelembutan, ya. Dengan lemah lembut, mendekati orang dengan lemah lembut. Itu orang akan tertarik. Ya, akan tertarik. Beda kalau misalnya orang didekati dengan cara yang kasar, yang keras. Itu Al-Quran malah menyatakan lang faddu min haulik. Mereka bisa lari dari kalian. Nah, pola pendekatan inilah yang sejak dulu selalu menghasilkan masyarakat yang sangat akrab dengan Islam. Jadi Islam akhirnya apa? Orang-orang Islam tidak merasa asing dengan dirinya, karena Islam itu berjalan menurut apa yang berkembang di masyarakatnya. Nah, yang di Jawa atau yang kemudian Nusantara atau Asia Tenggara itu hampir seperti itu. Ya, kalau mau baca buku saya ini, bukunya judulnya Interrelasi Islam dan Budaya Jawa. Itu
itu bagaimana pendekatan dan bagaimana para ulama mendekati masyarakat itu dari sedikit demi sedikit, tapi mereka nggak terasa, ya, nggak terasa. Nah, pola ini yang kemudian digunakan oleh para ulama. Dan itu tidak hanya di Jawa. Kalau kita mencoba keluar dari Jawa, itu juga banyak pendekatan-pendekatan seperti itu. Yang terjadi di Malaysia, yang terjadi di Brunei, ya. Itu pendekatan-pendekatan seperti itu semua. Sehingga Islam gampang sekali dipeluk oleh masyarakat. Untuk sekarang, pendakwah yang bergerak untuk milenial bisa dikatakan kurang, Pak. Banyak anak milenial sekarang kurang tertarik pada dakwah secara langsung. Anak milenial sekarang malah candu aplikasi game. Lah ini yang repot ini. Jadi candu game, bagaimana misalnya game itu bisa enggak sebagai media dakwah? Nah, harusnya itu kalau kalian yang suka dengan game, itu harus bisa merubah dari game itu menjadi dari game yang hanya permainan menjadi game yang bernilai dakwah. Ya, kalau bisa seperti itu bagus. Tapi kalau hanya game sebagai game, kalian jadi korban teknologi. Jadi di sini harus dianu. Maka tadi problemnya memang banyak. Generasi milenial ini menghadapi situasi yang cukup rumit memang. Saya paham itu. Nah itu misalnya godaan game saja sudah luar biasa. Tapi kalian harus tetap bisa menyeleksi, ya, karena kalian generasi sekarang, generasi milenial. Jadi harus dianu. Nah kemudian sambil terus berupaya media ini digunakan untuk media berdakwah supaya masyarakat tertarik. Ya memang medsos ini penggunanya sangat banyak sehingga kalau bisa memang kita juga harus menggunakan medsos untuk berdakwah. Jangan hanya untuk kepentingan hiburan saja. Ya, saya kira itu untuk tembang lirik Sluku-Sluku Bathok itu artinya apa, Pak? Terkadang kan dilantunkan dalam majelis sholawatan. Kemudian Nabila. Transformasi tentu kita. Kebudayaan saat ini mulai luntur. Ya, justru dengan cara-cara diskusi seperti ini, kalian itu akan tahu yang sedang luntur dan yang sedang berkembang. Ya, kalau bisa kalian itu membuat konvergensi, ya, konvergensi. Nah, sekarang misalnya konvergensinya seperti apa? Media ini kan juga konvergensi, hasil konvergensi. Dulu TV sendiri, media dengar sendiri, ya kan kemudian digabungkan menjadi satu, menjadi multimedia. Nah, sama, dakwah juga bisa begitu, ya. Jadi nilai-nilai dakwah yang tradisional digabungkan dengan nilai-nilai dakwah yang modern, jadilah dakwah di medsos. Itu juga salah satu cara. Misalnya apa? Ternyata lagu-lagu suku Bathok itu kalau diaransemen menjadi dengan musik modern menjadi menarik, bahkan kemudian dikeluarkan maknanya. Sluku Bathok, Salaka Bataka. Jadi katanya itu cerita seorang salik. Ya, salik itu orang yang sedang menuju jalan Tuhan. Maka itu bathoknya, elailo itu bukan, tapi bathoknya, kepalanya itu selalu membaca la ilaha illallah. Bathoke elailo itu bukan elailo yang penting begini, enggak. Tapi itu maknanya adalah perbanyak membaca la ilaha illallah. Jadi kalian bermedsos itu juga bisa menggunakan suku Bathok la ilaha illallah. Itu begitu.
Nah, jadi jangan hanya bermedsos untuk kepentingan hiburan saja, rugi kalian. Jadi yang kalian suka dengan medsos ya berupaya untuk bagaimana medsos menjadi media dakwah. Ya, memang kondisi-kondisi ya tadi yang saya sampaikan, perubahan itu selalu terjadi. Masa lalu dan masa sekarang itu ada perubahan-perubahan dan memang itu harus diterima. Nah, sekarang dengan medsos dakwah menurut saya juga masih tetap berjalan. Sekarang ini dakwah lewat medsos itu kadang di luar dugaan, ya. Yang mendengarkan itu bisa lebih banyak dan itu tidak mengenal harus orang yang sudah terkenal, tidak. Walaupun memang orang-orang terkenal akan lebih mudah berdakwah di medsos segera diterima. Sehingga pengikutnya menjadi banyak, jutaan misalnya. Tapi ya, yang penting apa yang kita buat untuk disampaikan di medsos, itu nanti bisa, nggak terasa kadang kita itu nggak ngerti, tiba-tiba yang baca sudah banyak. Itu kalau menarik. Ya. Jadi itu harus dilakukan. Ya. Dan tidak harus ceramah. Nah, kalau kalian nggak mau ceramah, lo hanya membuat flyer, hanya membuat ini kan sudah dakwah itu, ya. Apalagi kemudian sampai membuat video dan sebagainya. Ya, banyak sekali ya. Berapa lama Sunan Kalijogo berdakwah di Jawa? Tadi sudah saya jawab. Kenapa UIN Jogja namanya Sunan Kalijogo? Ya, itu pilihan saja, itu pilihan ya. Pilihan semuanya sudah memilih nama-nama. Lah, Semarang itu memilih semuanya. Jadi Wali Songo. Ya, saya kira itu. Yang belum terjawab apa? Maaf Pak, waktu Zoom sebentar lagi mau habis. Mungkin pertanyaan lain bisa dijawab di lain waktu. Ya. Karena waktunya sudah mau habis, Pak. Ya. Ya, saya kira itu ya. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat, paling tidak menginspirasi generasi sekarang. Jadi kita tetap harus berdakwah. Mau meniru siapa, tokoh menjadi idola, silahkan. Sunan Kalijogo boleh, Sunan Giri boleh, Sunan Bonang boleh. Silahkan pelajari, mereka punya karakter masing-masing dalam berdakwah. Dan Wali Songo itu tidak hanya Wali Songo, 9 wali saja. Banyak wali-wali yang lain yang juga berdakwah ya, di saat atau di waktu yang sama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu yang sudah disampaikan oleh Bapak Anasom, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya transformasi terdahulu, dakwah terdahulu dan sekarang dengan berbagai media, metode budaya Sunan Kalijaga seperti lewat budaya, sehingga berjalan dengan cepat dan tepat. Islam sendiri sudah turun 14 abad dan berkembang karena metode pendekatan dari Sunan Kalijaga itu sendiri dan tentunya masih relevan. Intinya kita kalau mau berdakwah masuk pelan-pelan dan dirubah pelan-pelan. Nah, untuk seperti anak milenial sekarang ini yang sudah dijelaskan Bapaknya bisa dibuat animasi. Jadi ide lama itu dimodernisasi lagi. Begitu. Mungkin cukup itu yang bisa saya simpulkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Mbak Host. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Wahyuningsih.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, dosen pembimbing lapangan, moderator, serta peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya selaku host mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk peserta webinar sebelum meninggalkan Zoom, diharapkan absensi terlebih dahulu. Dan untuk hadiah door prize, nanti akan dipilih pertanyaan yang berbobot dan akan diumumkan melalui via WAG. Terima kasih. Baik, untuk peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bareng. Semuanya tolong menghidupkan kamera. Untuk Tanala Aini Wildan atau siapa itu? Tolong dihidupkan kameranya. Kita foto ya untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Baik, bentar saya copy dulu. Lalu untuk yang slide kedua, yang ada Miftahul Rohman, terus Lulu. Saya hitung, bentar ada yang belum dihidupin. Tolong dihidupin semua kameranya. Selfie Mahalani, Haris, Miftahul Falah. Rohmah. Tolong dihidupin kameranya agar kita cepat selesai juga. Rizky Fitriani, tolong dihidupin kameranya. Azizah. Lalu Anita Turohmah. Fikriatul Ulya, tolong dihidupin kameranya. Tari Nadia, tolong dihidupin kameranya. Rohmah. Tolong segera dihidupin ya kameranya agar cepat. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Slide ketiga. Tolong dihidupin kameranya agar cepat. Ayo yang namanya Villa, tolong dihidupin kameranya. Mbak Dia Cindy, dihidupin kameranya. Terus Ulya Ainur Rohmi, tolong dihidupin kameranya. Tolong dihidupin yang slide 3. M. Rifki, tolong dihidupin kameranya. Saya foto 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih.
Jangan lupa untuk mengisi absensi yang ada di chat, Zoom chat ya. Untuk sertifikat nanti menyusul akan diumumkan melalui WAG dan akan dikirim melalui email. Terima kasih. Untuk semuanya saja ya, saya izin live dulu ya. Ini ada hal yang harus saya kerjakan. Ya, selamat ya, selamat ya, sukses. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Rohmah. Ikinya apa ikinya? MY. Monggo sing dadi golek-golek link IG bisa menghubungi panitia nggih. Semangat panitnya sama Mas. Ini mana Mbak?